Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD. Yang terhormat dosen pembimbing 2, Dr. Leni Nuraini MPD. Saya Mira Rahayu dengan NIM 2103033 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Efektivitas Program Penyuluhan Zero Waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman. Latar belakang masalah. Permasalahan sampah di wilayah urban seperti Kota Bandung berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Rendahnya kesadaran akan pengelolaan sampah, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, dan kurangnya fasilitas mendukung menyebabkan peningkatannya resiko penyakit berbasis lingkungan. Penyuluhan zero waste dalam konteks program Kang Pisman, yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan, menjadi strategi edukatif yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pendidikan masyarakat, program ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat, tetapi juga mendukung terwujudnya keluarga yang sadar lingkungan dan peduli terhadap kesehatan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah yang akan diteliti adalah yang pertama, bagaimana efektivitas program penyuluhan zero waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Akwisman. Yang kedua, bagaimana proses program penyuluhan zero waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Akwisman. Dan yang terakhir, bagaimana kendala atau hambatan program penyuluhan zero waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman. Selanjutnya, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk yang pertama, menganalisis efektivitas program Zero Waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses program penyuluhan Zero Waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kendala atau hambatan program penyuluhan Zero Waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman. Selanjutnya ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu metode yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam studi ilmiah untuk menghasilkan temuan baru yang dapat ditarik kesimpulannya. Juga untuk memperoleh data yang menyeluruh dan komprehensif. Nah, desain yang digunakan pun yaitu explanatory sequential design, yaitu prosesnya dimulai dari pengumpulan dan evaluasi data kuantitatif sebagai langkah awal, diikuti dengan pengumpulan dan evaluasi data kualitatif dalam tahap berikutnya. Nah, setelah itu dianalisis data secara menyeluruh yang kemudian menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, berikut ini desain explanatory sequential yang didesain oleh Creswell tahun 2011. Selanjutnya, ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang mampu menyajikan data yang berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Nah, pada penelitian ini, subjek penelitiannya berjumlah 40 orang yang dinilai sudah cukup mewakili populasi keluarga yang ada di wilayah penelitian yang saya teliti, yaitu dilaksanakan di RT 2 RW 2 Kelurahan Cigondewa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Alasannya karena penelitian ini difokuskan pada keluarga urban di mana volume sampah rumah tangga biasanya lebih banyak dan lebih beragam. Dalam penelitian mixed method ini, instrumen yang dipakai terbagi menjadi dua kategori, yaitu alat kuantitatif berupa angket atau kuesioner dan alat kualitatif meliputi observasi dan wawancara. Yang pertama ada angket atau kuesioner, yaitu metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada orang yang dijadikan responden untuk dijawab. Yang kedua ada observasi, yaitu metode pengumpulan data
digunakan berkaitan dengan perilaku manusia, cara bekerja, fenomena alam, dan jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak. Yang terakhir ada wawancara, yaitu metode pengumpulan informasi yang digunakan ketika ingin menjalankan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Rumusan masalah pertama yaitu efektivitas program penyuluhan Zero Waste. Hasilnya ditemukan korelasi positif yang tinggi antara program penyuluhan Zero Waste dan peningkatan kesehatan masyarakat. Artinya, semakin baik efektivitas program penyuluhan yang dilakukan, maka semakin baik pula kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Yang kedua, nilai koefisien korelasinya yaitu 0,7494. Maka, hubungan antara efektivitas program penyuluhan Zero Waste untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman menunjukkan korelasi tinggi. Korelasi tinggi berada pada angka 0,70 sampai 0,90 yang disir dari Winarno Surahmat tahun 1994 halaman 302. Selanjutnya, kontribusi program terhadap peningkatan kesehatannya itu 59,6%. Artinya, penyuluhan memberikan pengaruh sebesar 59,6% terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban dalam konteks Kang Pisman. Nah, sedangkan sisanya yaitu 40,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Data ini menunjukkan bahwa program penyuluhan Zero Waste bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, hasil signifikan berdasarkan uji regresi, kolerasi, dan determinasi. Dan yang terakhir, masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku terhadap pengelolaan sampah. Untuk rumusan nomor 2 yaitu proses pelaksanaan penyuluhan. Nah, prosesnya ini disampaikan oleh fasilitator secara langsung di lingkungan RT2 RW2 Kelurahan Cigonewah Kidul. Terus metode penyuluhan yang dilakukannya yaitu ceramah dan diskusi tentang zero waste tersebut. Nah, materinya tuh difokuskan pada prinsip Kang Pisman yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, media yang digunakannya itu berupa PowerPoint yang disajikan serta peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai menerapkan praktik memilah sampah di rumah. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi, yaitu kebiasaan lama masyarakat masih sulit diubah, misalnya membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang terpilah, serta waktu penyuluhan yang terbatas untuk menjangkau semua keluarga secara mendalam. Dan yang terakhir, rendahnya kontrol dan tindak lanjut dari lingkungan sekitar atau aparat setempat. Kesimpulannya adalah program penyuluhan Zero Waste efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan keluarga urban. Terjadi peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku dalam pengolahan sampah. Juga terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan praktik hidup sehat berbasis lingkungan. Korelasinya itu tinggi, yaitu 0,7494 dan kontribusi signifikan sebesar 59,6%. Penyuluhan berbasis prinsip Kang Pisman yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan terbukti mendorong kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah secara berkelanjutan. Meskipun menghadapi beberapa kendala, program ini dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan masyarakat urban untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berbasis sampah. Mengubah sampah menjadi nilai, mengubah penyuluhan menjadi harapan. Karena pendidikan masyarakat bukan hanya ilmu, tapi aksi nyata untuk lingkungan yang lebih sehat. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi